Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 17 Maret 2023, Jumat, Hari Biasa Pekan Prapaskah ketiga, disusun dan dibawakan oleh Frater Raymond Mete, SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 12, ayat 28b sampai 34. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada hari ini ialah "Kasihilah sesama manusia dan Tuhan Allahmu." Kita tentunya menyadari bahwa dalam hidup ini sulit bagi kita untuk mengasihi orang lain yang membenci atau bahkan ingin menjatuhkan kita dengan cara-cara mereka. Tidak semua orang berbesar hati untuk tulus menerima semua perlakuan itu. Sakit hati, air mata, kecewa dan bahkan dendam, mungkin itulah yang dirasakan oleh diri kita sendiri. Namun, Tuhan Yesus pernah bilang begini, "Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah pujian yang diberikan kepadamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah pahalamu? Bukankah mereka juga melakukan hal yang sama?" Tetapi Yesus mau mengajarkan suatu hal yang berbeda dari semua itu. Kasihilah musuhmu dan mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk engkau, sebab dengan cara demikian engkau akan disebut anak-anak Allah. Ajaran ini rasanya mustahil untuk dilakukan, apalagi kita adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang biasa. Namun meskipun kita rapuh, paling tidak kita berjuang untuk menuju kesempurnaan itu dengan melakukan ajaran Yesus ini, yaitu kasihanilah sesamamu manusia meskipun terkadang engkau harus terluka karena sikap dan tutur kata mereka. Hari ini Yesus juga mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan Allah tidak hanya melalui tutur kata yang indah, madah puji-pujian yang menyejukkan hati, melainkan melalui perbuatan nyata. Iman yang diimani itu dibuktikan melalui perbuatan. Rasanya percuma kita ke gereja setiap hari menyambut tubuh dan darah Kristus,
melantunkan doa-doa yang indah, sedangkan hati kita belum mampu memaafkan orang lain yang melukai kita. Jadikanlah luka-luka hatimu sebagai sebuah jalan salib hidup yang mesti kamu pikul dalam ziarah hidupmu. Ingatlah ini, Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Barang siapa mau mengikuti aku, ia harus mampu memikul salibnya." Maka dari itu, kasihilah Tuhan Allahmu, muliakanlah Allahmu melalui penderitaan-penderitaan hidupmu, seraya berusaha bangkit kembali bila kita terjatuh di bawah kaki salib kehidupan itu. Sakit hatimu, air matamu, ketulusan hatimu, doa-doa yang tulus yang dipanjatkan kepada Tuhan Allah. Yakinlah bahwa Tuhan tidak menutup mata untuk semuanya itu. Yesus yang kamu imani itu selalu memperhatikan setiap kebenaran dan ketabahan yang kamu lakukan. Setiap perbuatan selalu memiliki konsekuensinya. Apabila tiba saatnya kita kembali kepada Dia yang memiliki kehidupan, maka disitulah kita sadar bahwa hal kecil yang kita perbuat untuk orang-orang lain selalu memiliki makna dan balasannya tersendiri. Ingatlah ungkapan ini, apa yang kamu lakukan untuk hambaku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Atau di sisi lain, Yesus pernah bilang, barang siapa yang memberi secangkir air saja kepada orang kecil ini, karena dia adalah muridku atau pengikutku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Maka dari itu, saudara dan saudariku, kumpulkanlah harta di surga dengan cara mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, dan juga mengasihi Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Jangan gengsi untuk melakukan hal itu, karena sejatinya Yesus Tuhanmu sudah melalui itu semua, meskipun harus berdarah-darah dan wafat di atas kayu salib. Penting bagi kita mengasihi musuh, karena disitulah kunci kesuksesan kita menjadi anak-anak Allah. Penting bagi kita berdoa, tetapi apakah gunanya doamu jika hatimu belum mampu memaafkan orang lain? Oleh sebab itu, mari saudara dan saudariku, belajarlah untuk mengasihi orang yang membencimu dengan cara memaafkan mereka, supaya Tuhan yang kamu imani juga mengasihi kamu. Sebab sesungguhnya kita juga adalah orang-orang berdosa yang berusaha menjadi anak-anak Allah. Tuhan, maafkanlah kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ingat dan camkanlah itu di dalam hati kita. Tuhan Yesus mencintaimu dan juga memberkati setiap keikhlasan hatimu untuk berdamai dengan mereka yang membenci kamu. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.